Tuhan Yesus Kristus, utamanya yang berbahagia para suster SSPS. Terlebih lagi bagi 5 yang kaul kekal sebentar lagi dan 1 yang merayakan 50 tahun hidup membiara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan syukur dan profesia kepada para suster sebagai bahan permenungan kita bersama ketika kita mengadakan perayaan Ekaristi. Dengan hal-hal itu ada kaul kekal dan pesta emas. Saya teringat ketika pertama kali bertemu dengan para suster SSPS ketika saya diminta untuk memberi retret di Hoken. Waktu itu masih menjadi pusat di sana, dan karena saya baru kembali dari studi, belum sampai mengajar secara penuh, ketika saya diminta untuk memberi retret para suster 4 gelombang, saya iakan. Dan saya memang belum berpengalaman memberi retret, dan ternyata 1 gelombang saja sebenarnya sudah sangat lelah. Tetapi tidak tahu bagaimana, saya datang ke Hukeng, mulai retret Sabtu sore, selesai minggu berikutnya Sabtu pagi. Kemudian jalan-jalan di antara pohon-pohon kopi, karena memang Hukeng itu perkebunan kopi di Sesabanu waktu itu. Dan begitu minggu kedua juga, mulai dengan Sabtu sore selesai Sabtu pagi, mulai lagi sampai 4 kali. Dasar memang baru pengalaman pertama kali, jadi bagi saya itu pengalaman yang sangat berharga. Saya mulai menghafal bagaimana sebaiknya memberi retret, dan ketika mengadakan wawancara pribadi satu persatu, saya semakin kagum bahwa para suster itu memiliki semangat pengabdian yang luar biasa. Dan kemudian ketika saya disodori juga konstitusi dan spiritualitas dan lain-lain, memang para suster abdi Roh Kudus SSPS itu mendapat kekuatannya pasti dari atas, dari Roh Allah, Roh Kudus sendiri itu. Oleh karena itu sudah sekian kali juga kemudian mengadakan perayaan Ekaristi, baik untuk kaul maupun untuk pesta emas seperti ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin mendapatkan pencerahan panggilan untuk menjadi suster, menjadi biarawati pada umumnya, berdasarkan apa yang baru saja kita dengar dari bacaan-bacaan hari ini. Yang jelas dalam bacaan yang pertama itu kita juga berjumpa dengan Nabi Elisa, dan yang pergi ke Sunem bertemu dengan seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dikatakan di situ, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Abdi Allah yang kudus. Ternyata itu bisa dideteksi, bisa diketahui akhirnya oleh seorang perempuan kaya itu. Oleh karenanya ketika mengetahui bahwa dia adalah abdi Allah yang kudus, perempuan itu kemudian membuat ruangan atau kamar bahkan berdinding batu yang kecil tetapi cukup untuk Nabi Elisa itu, dan kemudian tinggal di situ. Jadi perempuan ini mau menempatkan kekudusan di tempat yang memang khusus. Maka dalam arti tertentu dalam hidup membiara itu, dikuduskan juga berarti dikhususkan bagi Allah. Kemudian ketika Elisa sudah berada di sana, kemudian ia bertanya apakah perempuan itu memiliki masalah. Ternyata memang ada masalah bahwa dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Kemudian Elisa memberikan janji ketika memanggil dia dan mengatakan pada orang itu,
tahun depan pada waktu seperti ini juga engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Inilah mukjizat kata-kata seorang abdi Allah yang bisa memberikan harapan dan akhirnya juga sukacita yang besar kepada perempuan sunam itu. Sebagai biarawati, kiranya hal itu juga dengan mudah bisa kita ketahui bagaimana hidupnya diabdikan kepada Allah untuk kerajaan Allah, dan orang-orang di sekitarnya yang menerima pengabdian itu tentu juga bisa mendeteksinya. Kemudian dalam bacaan yang kedua yang diambil dari surat 1 Yohanes tadi, kita juga melihat bagaimana soal kekudusan itu dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus putranya yang diutus untuk menebus kita semua. Tadi kita dengar kata-kata yang disampaikan dalam bacaan kedua, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dalam proses menjadi murid Yesus, panggilan itu berkembang dari ketika kita dibaptis disebut anak-anak Allah, kemudian meningkat ketika kita dikhususkan atau dikuduskan menjadi orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuh-penuhnya untuk kerajaan Allah. Dia disebut sebagai abdi Allah. Dia mengucapkan kaul untuk seumur hidup akan mengabdi Allah saja. Jadi sebagai putra dan putri Allah, dengan cara merasakan dan bisa mendeteksi kekudusan, maka dipilihlah panggilan hidup yang menguduskan diri sepenuh-penuhnya untuk Allah. Maka dari itu, ketika orang sudah dibaptis dan kemudian kita diikutsertakan dalam wafat dan kebangkitan Kristus, kita dimasukkan, dikuburkan dalam kematiannya, kematian terhadap dosa, dan kemudian dihidupkan kembali bagi Allah dalam Kristus yang bangkit. Saya yakin proses kehidupan seperti inilah yang dialami oleh kita semua orang-orang beriman, mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan karena itu juga diikutsertakan dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Selanjutnya dalam bagian bacaan Injil, kita mendengar bagaimana seseorang yang mengikuti Yesus itu harus hanya mengutamakan Yesus. Kata-kata yang disampaikan dalam Injil memang terasa keras dan mungkin pengertian kita agak berbeda dengan pengertian sastra Yunani waktu itu. Kata-kata yang keras itu berbunyi begini: barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sehingga semuanya harus dikesampingkan, harus dinomorduakan, karena yang harus diutamakan hanyalah Kristus. Itulah panggilan hidup membiara. Bahkan juga ditambahkan, barang siapa memikul salibnya atau tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dalam arti itu, kehidupan manusiawi yang biasa seperti ditantang, dijungkir balikkan. Bukankah hidup kita berusaha agar nyawa kita dipertahankan dengan berbagai cara untuk selama mungkin masih boleh hidup di dunia ini?
bukankah Mazmur 89 menegaskan batas umur manusia 70 atau 80 jika kuat? Bahkan orang itu ada yang sampai 85, 84 ya. Di sini ada seorang pastor Ben Hujan ya. Itu sudah lebih dari 85 saya kira ya. Itu masih. Nah, kenapa begitu? Menurut Mazmur yang belum ditulis. Jadi batas umur manusia itu 70 tahun atau 80 jika kuat, atau 90 jika nekat. Tapi masih ada yang 100 atau 100 jika nekat dan hebat. Jadi ya macam-macam penafsiran. Apakah karena makin lansia, makin tua, biasanya pendengarannya makin kurang, katanya begitu. Dan ketika dipanggil Tuhan, karena sudah umurnya begitu, tidak dengar. Berkali-kali dipanggil, tapi karena tidak dengar ya masih terus di situ ya. Itu macam-macam tafsiran. Tapi pada intinya saya kira kita bisa mengatakan nyawa seseorang itu memang adalah urusan Allah. Mau sampai berapa ada di dalam tubuh dan dalam badan kita, raga kita. Tetapi memang nyawa yang juga dalam arti ruah bahasa Ibrani atau roh juga, itu memang berarti kehidupan. Dan kehidupan Allah itu ketika diterjemahkan dalam kehidupan orang beriman adalah kehidupan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dan oleh karena itu para suster abdi Roh Kudus ini memiliki pengalaman yang secara khusus dalam mengikuti Yesus menjadikan kerajaan Allah semakin tersebar sampai di mana-mana. Saya juga ingat ketika itu saya baru pertama kali, sekali lagi, ada tradisi yang sangat baik. Sesudah mengadakan retret, sesudah mengadakan pengucapan kaul yang pertama dan yang lain pembaharuan dan yang lain pesta perak dan pesta emas, ternyata para suster ini juga dikirim ke misi, bahkan diberi yang disebut sebagai salib misi. Sesudah diberi salib misi, mulailah diumumkan kemana para suster itu diutus. Tentu semua berdebar-debar, dan para perayaan liturgi pun waktu itu juga ikut mau mendengarkan para suster yang kalau kali ini nanti mau ditugaskan di mana waktu itu ya. Ada yang ditugaskan sekedar ke Ledalero, padahal tidak terlalu jauh ya. Ledalero untuk studi, ternyata studi teologi. Ada yang ditugaskan sampai ke Jawa, ada yang ditugaskan bahkan sampai ke Eropa, ada yang ke Rusia, bahkan juga ke Afrika. Itu misi yang diemban oleh para suster itu. Dan saya juga masih ingat persis Monsinyur Darius Nggawa, Uskup di Laratuka waktu itu, mencoba menjelaskan arti misi sebagai orang yang lulusan teologi di Jerman. Saya pernah masuk ke kamarnya, itu bukunya tebal-tebal berbahasa Jerman semua. Memang kalau menjelaskan itu sangat logis, kalimatnya tertata rapi, bahkan kadang panjang-panjang. Seperti orang Jerman itu nanti kata kerjanya baru bagian terakhir, atau bahkan kata sangkalnya nih itu baru yang terakhir. Jadi jangan menyimpulkan apa-apa sebelum selesai bicara, bisa terbalik. Begitu penjelasan itu memang kadang-kadang tidak mudah oleh orang-orang tertentu mengetahui atau memahami. Nah, ketika ramah tamah di aula dan kemudian diminta beberapa sambutan dari suster pemimpin sampai juga wakil dari suster yang kekal, ada seorang bapak yang memang sudah cukup lansia dan mau menerjemahkan khotbah uskup tadi. Rupanya dia merasa terketuk, banyak yang tidak tahu, sehingga dia menerjemahkan. Begini katanya,
Tadi Bapak Uskup sudah menjelaskan, para suster yang menjalani misi dikirimkan misi. Artinya ada yang hanya sampai Ledalero, tapi ada yang sampai ke Afrika. Misi itu berarti harus keluar dari daerahnya, apakah dekat ataupun jauh itu, tetapi harus diterima dengan senang hati. Lalu saya membuat asosiasi lagu spiritualitas misi itu sangat gampang dalam bahasa Indonesia, yaitu di sini senang, di sana senang, di mana. Kalau orang diutus kemana saja langsung menyanyikan lagu itu, berarti spiritualitas misioner sudah sangat dalam. Nah, Bapak Ketua Stasi tadi begitu berkobar-kobarnya memberikan semangat untuk para suster dan kaum muda supaya juga berani bermisi seperti para suster SSPS ini. Sampai-sampai gigi palsunya terlempar keluar. Waktu itu mau. Sebenarnya tidak ada yang berani menertawakan lebar-lebar, tapi di sini karena tidak keluar gigi palsu saya, jadi nggak apa-apa. Nah, tetapi yang mengherankan adalah begini, Bapak itu kemudian dengan tenangnya mengambil gigi palsunya dan kemudian memasukkan ke dalam mulutnya kembali dengan mengatakan, seperti gigi palsu saya ini berani keluar dari mulut saya, maka bermisi itu berarti juga harus berani keluar dari dirinya sendiri, dari egoismenya, dari kampungnya, dari pulaunya, dari tempat tinggalnya. Nah, barangkali dalam tanda kurung ya, sekarang kita mengerti mengapa banyak saudara-saudari kita dari NTT ada di mana-mana, karena berani menunaikan misi dan berani keluar seperti gigi palsunya Pak Kades. Salah satu kesimpulan pendek saja. Tetapi ada hal yang mendasar yang bisa kita mengerti, bahwa berani untuk menyerahkan hidupnya bagi Kristus sehingga dia tidak lekat tetapi lepas bebas dari dirinya, dari nyawanya sendiri untuk diutus kemanapun. Ketika kita mendapat SK kemana begitu ya, jangan bertanya pertama-tama di sana sudah ada sinyal apa belum ya. Itu spiritualitas misionernya sudah kurang gitu kalau gitu ya. Apalagi bertanya soal wifi, soal jalannya sudah mulus atau belum dan lain-lain. Begitu ada SK, nyanyian yang terkenal itu harus dinyanyikan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang gitu ya. Kita berterima kasih atas para suster SSPS yang sangat membantu karya pastoral di Kuspan Palangkaraya. Bahkan hati saya berbunga-bunga ketika di Sahawung itu ternyata dinyatakan sebagai provinsialat Abdi Roh Kudus SSPS ya. Saya masih menyimpan khotbah dan catatan saya yang saya ingat tidak ada hubungannya dengan SSPS tetapi dengan pasangannya SPD ya. Waktu itu saya sampai bertanya, loh, suster SSPS ini sudah berani menjadi provinsialat mandiri, kok yang SPD belum berani ya waktu itu ya? Saya tidak mau bertanya lagi sekarang ya. Nanti saya dimarahi oleh pimpinannya, tidak apa-apa. SPD juga sangat membantu pastoral, SSPS juga, pokoknya terserah mau jadi provinsialat sendiri atau tidak, bukan urusan saya. Ciri-ciri dari misi itulah yang mengembangkan gereja, yang menjadikan apa yang mau disampaikan oleh Kristus sebagai karya penyelamatan itu semakin tersebar ke seluruh pelosok dunia, ke seluruh pelosok keuskupan juga, sampai di Nangabulik sana itu ada SSPS dan SPD juga sampai di mana-mana. Ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia bersyukur ini, kita pun juga ingat bahwa Tuhan sebenarnya masih memanggil generasi muda kita
untuk mengikuti para suster ini, untuk mengikuti para imam yang sekarang bukan hanya tugas mereka saja, tetapi tugas kita semua yang sudah dibaptis. Karena saya masih ingat ketika Konsili Vatikan II merumuskan salah satu ajarannya, yaitu Ad Gentes, kepada bangsa-bangsa. Pada artikel kedua dinyatakan, pada hakikatnya gereja adalah misioner, dan gereja itu adalah kita semua yang sudah dibaptis itu. Maka semua kita yang sudah dibaptis juga mempunyai kewajiban ikut ambil bagian dalam misi Kristus. Semoga dengan peristiwa adanya kaul kekal 5 suster dan 50 tahun hidup membiara ini, semua dari kita tersentuh akan panggilan misi ini. Baik bagi mereka yang masih memungkinkan untuk mengikuti panggilan, maupun keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak laki-laki maupun perempuan yang dimungkinkan untuk didorong mengikuti panggilan Allah ini. Kita berdoa dengan adanya peristiwa ini, Roh Kudus semakin berkarya di dalam diri kita masing-masing, di dalam gereja, lingkungan, stasi paroki kita, dan dengan demikian kita mengikuti bimbingan Roh Kudus untuk ikut ambil bagian dalam karya Allah itu. Tuhan memberkati.